Ini S24 Ultra, harganya cuma 3 juta. Saya lihat, itu merek apa nih? Ini Samsung. Oh, ini Samsung. Samsung 24 nih, bukan 23 Ultra. Oke. Ini Netizen salah tanggap ini. Wawa, lu mau bukti keluargamu itu pembohong? Mau bukti semuanya? Mau saya beberkan ya keluarga Agus yang pembohong ini ya? Pendrama ini, mau bukti? Donasi, lu bukti sudah mata duitan. Lihat duit dolar, lu sudah mata duitan. Mata lu, Gus ya, yang merem, tiba-tiba lihat duit hijau, duit abang, duit dolar, bisa melek. Itu kurang apa lagi? Kurang bukti. Keluarga lu itu mata duitan, mata hijau, ya. Itu bukti. Salah satunya. Terus bukti mau lagi. Yang kedua, donasi sudah disalahgunakan. Itu sudah bukti. Bukti lagi. Duit buat bayar hutang bank untuk wawaknya. Itu sudah bukti. Ya. Bukti lagi. Lo pura-pura buta. Nah, bukti lagi. Lo mencemarkan nama-nama donasi. Di situ katanya donasi nggak ikhlas. Mau bukti lagi. Dan bukti nanti, ya. Lo pura-pura picek, buta lo mata lo. Dan bukti keluarga ini ya, pembohong, penipu halus. Sayangmu kok halus. Nah, ya, itu. Dan bukti-bukti inilah nanti yang akan menjeratmu ke dalam jeruji penjara. Ya, dan bukti lagi. Pengacara-pengacara lu sudah mengundurkan diri. RD dan yang satu lagi. Ada pengacara baru itu, yang baru megap-megap itu. Ya. Dan bukti lagi nanti Gus ya. Di sidang persidangan nanti. Lu kalah. Gak ada pendampingnya. Ya. Dan bukti lagi, lu cat. Like dan komen video saya, share, dan jangan lupa ikuti video Arul, support terus ya. Tapi kemarin menyatakan sebelum ke Densus itu mengatakan kalau nanti uang transferan itu langsung ke yayasan, rekening yayasan. Oh, tapi enggak. Ternyata di Kalau Mbak Novi bisa puter lagi video awalnya, silakan. video yang gimana? Yang doa podcast pertama. Podcast sama Podcast Densus. di rumah saya. Oh, di rumah Bapak. Iya, podcast di rumah saya nggak menyarankan, justru saya bertanya. Kalau memang ada donasi masuk, itu mau ditransfernya ke rekening siapa? Yayasan atau Mas Agus? Nah, saya tanya kata Mbak Novi, ke Mas Agus aja. Justru saya mengarahkan ke yayasan. Tapi nggak apa-apa Bu, ke rekening Mas Agus aja. Kalau memang Mbak Novi menyatakan dia bilang yayasan, puter ulang dulu video. Gitu. Karena saya sudah tanya ke sebelumnya. Tapi kemarin waktu preskon dari pihak Agus sendiri bilang bahwa yang minta rekening Agus sama Agus dari pihak Agus, bukan dari pihak Enggak, Agus. saya berani sumpah, saya bertanya sama Mbak Novi. Waktu itu banyak saksi, ada Mas Giri, ada timnya. Saya menanyakan kalau ada donasi masuk, itu mau di rekening mau di-tap ke rekening siapa? Saya bilang. Nah kata Mbak Novi, ke rekening Mas Agus aja. Tapi saya ke yayasan aja nggak apa-apa Mbak. Udah ke Mas Agus aja. Bikin invoice Gus, hitung semuanya lu udah berapa event Gus, berapa event yang lu pergi sama si tempatnya orang ini, dipakai gunting pita lah, bayar itu gunting pita, iklan di TV Gus, cuman 5 detik, 5-10 detik, miliaran Gus, jebret, miliaran Gus, apalagi lu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Gus. Orang itu pakai baju iklan terus. Itu kalau dia itu pakai bayar iklan, itu mungkin udah berapa ratus miliar, tahu nggak lo? Dengan bajunya itu, lu nggak sadar, lu dipakai buat iklan usahanya orang gratisan, lo tahu nggak? Agus melaporkan Teh Novi dengan delik aduan ke perbuatan tidak menyenangkan, dan ini pasalnya. Kira-kira relevan nggak nih laporan ini?
tujuan penegakan hukum itu adalah untuk keadilan, dan adil itu bukan berarti sama rata, tetapi secara konteks ya, bukan secara definitif nih. Adil itu seperti ini. Mau dibangun jalan untuk kepentingan 1000 orang. Di situ ada satu rumah, ya kan? Misalkan tergusur lah ya dengan ganti rugi. Maka satu rumah ini mendapatkan ketidakadilan, tapi di sisi lain ada 1000 orang mendapatkan keadilan untuk jalan ini. Maka disitulah keadilan didirikan, meskipun ada yang dirugikan, yang mendapat ketidakadilan, yaitu si rumah. Nah, begitupun juga dengan Agus, ya kan? Teknopi melakukan transparansi donasi untuk mendapatkan keadilan donatur-donaturnya itu, begitu loh. Sedangkan di sisi lain ada Agus yang mungkin merasa mendapat ketidakadilan dengan ini semua. Maka yang dilakukan Teknopi adalah sebuah keadilan, meskipun ada sisi lain Agus tidak mendapatkan keadilan demi kepentingan ribuan orang yang lebih luas. Sumbangan buat Agus semacam kasur, terus rumah dan sofanya. Makasih ya Mbak Mame dan teman-teman. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan kalian. Kita bisa ucapkan terima kasih buat Mbak Meme beserta teman-teman semua. Makasih ya Mbak Meme ya, sekali lagi sehat-sehat selalu ya. Seperti itu. Dan untuk Wawa jangan terus susah membela diri, Wak, ya. Lihat keluarga Bang Icang. Bang Icang waktu didatengin oleh Farhat, mereka sepakat tidak mau menggunakan uang donasi untuk hal-hal yang lain dan tidak mau menyerang ke Teknopi, ya. Tapi Wawa ini seolah-olah merasa diri benar, merasa gimana-gimana. Dan kalau Wawa benar-benar sayang sama Agus, ya, harusnya seperti keluarga Bang Icang, ya, memberitahukan yang benar. Dan Wawa juga kelihatan tidak sayang sama anak nih, saya lihat. Ya, uang jelas benar, uang buat bayar rumah itu transfer ke anaknya. Harusnya sebagai orang tuh jangan bilang tuh anak itu anak hanya untuk membebaskan diri sendiri. Itu salah, Wak. Itu sama aja Wawa nggak sayang sama anak. Ya, berarti kelihatan juga Wawa sekarang tuh mengurus Agus tuh ada tujuan tertentu, tentunya. Ya, saya bilang ini Wawanya kenapa? Wawa tuh bibinya yang dituakan di sana. Harusnya bisa memberikan yang benar, tidak berakhir seperti ini. Ya, coba kalau Wawa dari awal tuh ngasih tahu yang benar, nggak akan seperti ini, Wak. Dan yang kelihatan jelas tuh ya, itu Wawa menyerahkan terus anaknya, benar uang transfer ke anaknya. Harusnya ditutupin jadi orang tua tuh sampai anaknya masuk rumah sakit. Ya, udah masuk rumah sakit, malah kalau keluar lagi Teknopi waktu itu minta mutasi waktu anaknya rumah sakit. Ya, harusnya dari awal si Teknopi minta mutasi dikasih, udah jadi nggak panjang lagi ceritanya. Ya, segala perbuatan dan segala hal yang terjadi pada Wawa dan Agus saat ini itu semua gara-gara ulah Wawa, saya bilang. Ya, mungkin di saat Bang Farhat video call terhadap Agus, ya, mungkin Agus juga kan cerita ke Wawa cerita apa. Terus Wawa bilang, ya udah jalin aja gini-gini. Itu Wak, saya bukannya menuduh ya, tapi Wawa itu sebagai bibinya, ya. Dan Agus juga nggak bisa ada istilah ucapan terima kasih ke Wawa, karena tugas bibi juga mengurus keponakan yang sedang sakit. Kalau memiliki rasa sayang ke keluarga, kalau tidak ada maksud apapun juga. Ya, jadi mau Wawa alasan apapun juga ya, sebenarnya kalau orang-orang yang mengerti sikapnya ya, ini Wawa sebenarnya sayang sama Agus Salim dan anak sendiri, enggak. Harusnya di mana-mana ya, kalau emang sayang sama anak, ditutupin, ditransfer ke Agus Salim. Tahu nggak pengaruhnya di hukum apa? Kalau Agus Salim terbukti salah penggelapan, anak Wawa bisa kena loh, bisa masuk penjara. Karena turut serta membantu. Jangan salah loh, Wak. Wawa bebas. Ya, Wawa nggak bisa gitu kalau sayang sama anak. Ya, jadi tolong ya untuk pengacaranya dilihat juga kronologisnya seperti apa, dilihat juga kelakuannya seperti apa, membela benar, tapi setidaknya meringankan bagi yang salah, ya, dan membebaskan bagi yang benar, bukan malah berkuar-kuar. Saya kira saya tidak kenal Bang Alvin, saya juga tidak kenal Bang Farhat, tapi semoga omongan saya ini menjadi bahan masukan. Kalau Bang Alvin dan Bang Farhat masih berkeras hati, yang merasakan dampaknya ya Bang Alvin sama Bang Farhat ke depannya. Ya, Bang Farhat, Bang Alvin mungkin merasa membela Agus yang lemah. Tahu nggak? Banyak masyarakat yang lemah juga terkena dampaknya dari hal ini. Itu namanya bukan membela yang lemah. Ya, membela yang satu, mengorbankan yang lain. Ya, jangan seperti itu ya. Semoga kita semua bisa baik-baik aja dan minta maaf sama yang di atas supaya sebuah urusan bisa berjalan dengan baik. Ya.